setelah penantian selama kira-kira 6 bulan, akhirnya Donas kembali nih dengan season yang baru, yang pastinya nggak kalah menarik dari season yang sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu Donas, Donas itu kepanjangannya adalah Diary of Universitas Pelita Harapan Students. Jadi melalui Donas ini, kita akan membahas dan menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa UPH. Nah, jadi buat kalian yang punya saran topik, atau punya permasalahan, atau punya sesuatu yang ingin dibahas, langsung aja komen di bawah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke episode pertama dari Donuts. Sebelumnya, aku perkenalan dulu, nama aku Bella, dan aku akan menjadi moderator dari Donuts. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, selamat datang di Donuts episode yang pertama. Nah, hari ini kita akan membahas nih tentang salah satu topik yang hits banget di antara mahasiswa-mahasiswa UPH, yaitu adalah tentang influencer. Nah, kayaknya belum Abdul nih, kalau misalkan ngomongnya cuma sama aku kan ya. Jadi, hari ini Donas mengundang seorang speaker yang sudah sangat berpengalaman menjadi influencer. Dan juga kakak yang satu ini itu udah sangat aktif menjadi pembicara di berbagai seminar yang diadakan oleh berbagai institusi di Indonesia. Oleh karena itu, langsung aja aku persilakan kepada kakak Natasha untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, jadi aku Natasha Gracia, aku biasa dipanggil ya, boleh panggil Natasha atau mungkin Sya, apapun itu terserah panggil kalian. Nah, aku udah jadi influencer sekitar 2 tahun, dan aku baru aja lulus sidang dari Universitas Pelita Harapan juga, jadi aku memang anak UPH dan aku juga dari jurusan manajemen. Ya itu aja sih tentang aku. Oke. Pengen nanya-nanya nih, karena Natasha kira-kira sekarang-sekarang ini kesibukannya apa nih jadi influencer abis sidang gitu? Oke, jadi memang aku tuh sebenarnya udah jadi influencer dari sebelum lulus sidang sih. Jadi memang dari aku kuliah itu kan mulai 2017, aku sejak 2018 memang udah aktif jadi influencer. Nah, jadi mungkin banyak yang penasaran nih di sini, apa sih sebenarnya influencer itu kan? Nah, mungkin orang tuh banyak yang anggap bahwa influencer adalah seseorang yang punya banyak followers di social media, baik itu Instagram ataupun YouTube. Tapi sebenarnya influencer itu lebih ke dampak. Jadi kalau misalnya nih kayak yang kalian bilang yang followersnya banyak, itu tuh biasanya lebih dianggapnya selebgram karena mereka itu ya bisa dibilang hanya entertain. Tapi influencer ini tuh nggak mengenal jumlah followers loh. Jadi siapapun bisa menjadi influencer dan termasuk aku, walaupun memang aku bisa dibilang jumlah followers aku lumayan banyak, tapi uh, siapapun itu sebenarnya juga bisa jadi influencer karena influencer itu sebenarnya orang yang memberikan influence atau dampak positif bagi orang lain, bagi followersnya, seperti itu sih. Oh, oke. Hmm. Sebenarnya penasaran juga sih, kenapa saat-saat ini tuh kayak Hmm. jadi banyak banget ya nemuin kayak influencer gitu, dan kenapa sih sebenarnya sosok influencer itu tiba-tiba sekarang tuh jadi dibutuhkan gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri, kenapa sekarang itu influencer banyak dibutuhkan? Karena kalau kalian mungkin menyadari ya di lingkungan sekitar kita, gak usah jauh-jauh deh, mungkin kan sekarang kita lagi di rumah terus ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat dari orang-orang di rumah kalian, baik itu saudara ataupun adik kakak kalian, rasanya tuh orang-orang semakin cuek dan juga nggak peduli sama lingkungan sekitar, terutama kayak misalnya nih ada berita apa di koran, mungkin udah banyak orang yang nggak baca koran atau mungkin nggak nonton berita lagi di TV gitu. Ya menurut aku disinilah part of influencer itu penting, terutama di social media karena ya tetap aja dong orang-orang kan harusnya lebih sadar dengan lingkungan sekitar, ada kejadian apa, ada hal apa sih terbaru ini gitu. Nah, dengan begitu ya sekarang kan orang itu karena selalu buka social media dan juga ya bisa dibilang mereka lebih percaya influencer, mereka lebih percaya apa yang diungkapkan oleh influencer, apa yang diucapkan oleh orang-orang ya yang posting-posting di social media itu instead of mereka baca kebenarannya mungkin di berita atau di Google gitu kan. Ya jadi menurut aku di situ sih kenapa influencer itu penting karena orang sekarang udah nggak cari berita di
koran ataupun media-media lain, mereka tuh lihatnya di sosial media. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita ceritain di sosial media kita itu dipercaya sama mereka dan mereka pikir ya that's the real thing that's happening right now. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nih, aku jadi penasaran gimana sih cerita awalnya Ci Natasha ini bisa jadi influencer gitu sampai kayak sekarang. Oke, kalau untuk pertama jadi influencer nih, memang ceritanya itu lumayan panjang. Tapi aku singkat aja, walaupun masih agak panjang. Jadi dulu itu, aku pas umur 15 tahun, jadi waktu itu aku masih SMA, aku coba buat bisnis. Basically itu awalnya cuma iseng-iseng, karena aku tuh hobi prakarya, dan waktu itu aku lagi baru banget belajar ngejahit, dan aku posting itu di sosial media aku. Ternyata banyak orang tuh yang tertarik kayak, wow lucu banget sih orang zaman sekarang masih ada yang suka ngejahit gitu kan apalagi anak muda. Nah waktu itu tuh kayak banyak yang kayak gitu, jadi banyak yang senang sama hasil karya aku dan banyak yang minta aku untuk jual. Nah karena dari kesenangan itu sebenarnya awalnya aku coba untuk jual produk itu dan ternyata surprisingly itu tuh bisa dibilang berhasil karena bener-bener rame banget. Hari pertama aku waktu itu open PO, rencanaku tuh open PO 7 hari. Karena aku tuh waktu itu masih jahit sendiri untuk barangnya. Dan aku kasih PO itu sebenarnya kuotanya cuma 30 deh kalau nggak salah. Untuk 7 hari. Ternyata dalam 3 hari itu nge-boom banget dan dalam 3 hari itu aku bisa dapetin kayak sampai 70 orderan. Dan aku harus tutup dalam 3 hari. Karena aku jahit sendiri guys. Kalian bayangin 70 piece aku harus jahit sendiri. Nah, ternyata dari situ orang menganggap aku berhasil sebagai ya entrepreneur lah gitu. Nah, jadi di situ orang-orang tertarik gimana sih ceritanya anak 15 tahun bisa berhasil berbisnis di media sosial gitu kan. Nah, terus mulai di situ orang udah banyak yang anggap aku influencer kayak sering nanya-nanya ke aku kayak Ci kasih tips dong gimana caranya supaya bisa berani untuk berbisnis atau kayak Ci gimana sih kok kayak kok bisa berhasil sih bikin bisnisnya atau kayak gimana sih cara mulainya banyak yang nanya-nanya kayak gitu. Nah sebenarnya dari situ aku bisa bilang aku tuh udah an influencer karena ya tadi aku bilang it's not about the number of followers tapi lebih kayak dampak apa sih yang kita bisa berikan kepada orang lain. Dengan orang-orang aja nanya ke kita berarti aku bisa merasa bahwa aku tuh udah memberikan dampak positif loh buat orang lain sampai mereka tergerak hatinya pengen bikin bisnis juga karena melihat aku gitu. Nah tapi ya memang waktu itu aku lebih fokus dengan bisnis aku. Jadi aku nggak terlalu gimana-gimana di Instagram aku. Aku juga lebih aktif di Instagram online shop aku gitu kan. Nah tapi lama-kelamaan orang tuh mungkin makin tertarik dengan lifestyle aku dan juga dengan bisnis aku. Nah dari situ aku mulai sering aja kayak kasih advice di social media aku dan juga mungkin kayak ya kasih beberapa tips atau kayak share kegiatan aku ngapain sih sebagai entrepreneur gitu loh kayak gak cuma ini loh masa kayak oh mungkin yang kelihatan di luar sebagai owner online shop tuh kayak gini padahal di baliknya aku tuh harus begini-begini ya kasih tahu lah bahwa segala kerjaan tuh misalnya ada plus minusnya kayak gitu-gitu lah intinya yang tentang kehidupan aku. Nah, akhirnya makin orang-orang makin kepo, terus ternyata orang juga makin banyak yang follow Instagram aku, dan bisa dibilang followers aku juga makin lama kan makin banyak juga tuh. Nah, tapi di situ aku masih belum menganggap diri aku tuh 100% influencer. Karena di situ aku merasanya kayak, aduh kayaknya aku belum segitu ngasih dampak positif deh buat banyak orang. Masih cuma ya seputar bisnis aja, belum tentang apa-apa lagi selain itu. Ya, jadi belum pede-pede banget. Tapi mulai di 2018 nih, aku udah mulai giat banget untuk kayak posting-posting konten di Instagram aku. Aku suka kayak ajakin untuk orang untuk journaling, ajakin orang untuk banyak sih sebenarnya aku juga kayak ngajakin untuk lebih kayak self love, terus kayak girl boss, kayak gitu-gitu. Jadi aku mulai merambat ke hal-hal yang lain juga dan ya sampai saat ini ya bisa dibilang aku suka apa ya influence orang-orang di Instagram aku kayak untuk journaling, planning, baca buku dan ya itu sih mostly-nya sebenarnya gitu. Aku kemarin tuh sempat lihat story Cici juga kayak
apa ya? Mungkin kayak hal-hal kecil aja sih, itu benar-benar influence banget ya. Kayak Cici Mm. tulis tantangan Cici rapi banget, terus orang kayak reply semua, tulisannya rapi banget gitu. Iya. Mm-mm. Makanya ini perjalanan yang menarik ya. Berarti awalnya Mm. bukan emang niat jadi influencer ya, tapi awalnya tuh bisnis dulu gitu ya. Iya, bahkan sebelum bisnis itu cuma iseng aja kita bikin apa, kita upload gitu loh. Memberanikan diri aja upload gitu. Oke, oke. Oke. Nah, selanjutnya nih, kira-kira menurut Cici, sifat Mm-mm. atau personality apa sih yang mesti dimiliki oleh seorang influencer? Oke. Menarik nih sih ini pertanyaannya menurut aku. Karena apa ya? Kalau misalnya orang tuh ngomongin sebagai influencer, public figure, orang tuh selalu berpendapat bahwa, aduh, kalau jadi influencer tuh gue harus jaim nih. Ya nggak sih? Kayak, aduh kalau gak jaim nanti gue dinilai apa sama orang gitu. Terlalu fokus untuk berpikir kayak bagaimana diri saya dinilai oleh orang lain gitu kan. Nah, untuk itu di sini aku pengen bilang kalau misalnya kita mau jadi influencer, aku lebih uh, pilih personality yang kayak lebih baik kita tuh sebagai orang tuh yang aware sama keadaan sekitar, aware sama hal apa yang kita lakukan, instead of jaim. Karena kalau jaim itu menurut aku lebih pura-pura. It's fake I think. Jadi kayak dan itu nggak akan nyaman untuk dilakukan untuk jangka panjang. Kalau emang kita mau jadi influencer, ya kita kan harus mikirin ya jangka panjang dong. Masa kita mau bohong terus-terusan, like 10 to 20 or 30 years gitu kan nggak mungkin ya menurut aku. Ya jadi lebih aware aja sih gitu loh. Ya kalau kalau soal mungkin orang akan ngejudge atau apa, ya apapun yang kita lakukan orang akan ngejudge juga kan. Mau itu positif, negatif, orang akan ngejudge juga kok. Jadi ya ya hal itu ya cuekin aja gitu. Tapi ya lebih ke aware aja, sadar bahwa oh mungkin kita sebagai influencer nih, apalagi mungkin yang udah followersnya banyak ya, uh, kita punya 40.000 followers, masa kita mau upload di sosial media kita ngajak mau mau ulangan nih nggak usah belajar. Kayak gitu kan kayak ya gimana ya, kadang orang yang lihat story kita itu nggak pakai di filter lagi gitu loh, dia langsung nerima, dia mencerna, dia merasa kayak ini influencer ini aja nggak belajar nilainya bagus kok, ngapain gue belajar gitu kan, orang kan ada yang berpikir kayak gitu, dia nggak tahu kan di balik sosial media itu orang ngapain sebenarnya kan. Nah makanya ya menurut aku harus lebih aware aja sih ya, bikin orang tuh kalau ngelihat story kita tuh pengen melakukan hal itu gitu mungkin ya, ya kalau belajar mungkin ekstrim. Tapi mungkin ya sekedar kayak misalnya kayak aku deh, aku tuh suka sharing juga nih kayak kadang aku misalnya malas belajar atau malas kerja, apalagi duduk di meja kerja gitu ya kan malas banget. Jadi mungkin aku kasih tips sedikit kayak belilah gelas yang lucu biar ada minuman lucu yang bisa nemenin kalau Termotivasi. lagi kerja gitu kan. Ya kayak gitu loh. Ya hal sekecil itu aja ternyata kadang suka bikin orang tuh reply story aku kayak, wah Ci, aku jadi pengen beli gelas, kayaknya bisa jadi semangat kerja nih jadinya. Ya kayak gitu loh. Ya apa ya, secara nggak langsung aja bahkan kita bisa memberikan influence buat orang lain kan. Ya seperti itu sih. Nah untuk yang kedua menurut aku sebagai influencer itu harus dare to be different. Jangan pernah mau berhasil atau jangan pernah mau selalu meniru orang lain gitu loh. Maksudnya kayak ya gak apa-apa kok kita punya uniqueness kita sendiri, gak ada salahnya. Mungkin kita ngelihat si A terkenal karena dia itu suka lifestyle-nya olahraga, misalnya dia suka posting tentang olahraga, ya aku nggak suka olahraga walaupun itu sehat, aku nggak suka olahraga, ya aku nggak harus ikutin kan, maksudnya ya aku pengen tunjukin apa yang aku memang benar-benar suka supaya aku nggak usah ya tadi nggak usah jaim, nggak usah pretend I like those stuff just to show to others gitu loh. Aku pengen orang tuh benar-benar ngeliatnya aku tulus, aku suka journaling, ya aku post, ya orang lihat oh ini orang tuh emang suka journaling, bukan yang sesaat-sesaat cuma kayak oh ini orang nge-gym di post di IG supaya kelihatannya keren nge-gym. Ya enggak, aku nggak mau kayak gitu. Nah, jadi menurut aku kalau mau jadi influencer ya dare to be different. Nggak masalah kok kita berbeda. Setiap orang kan punya uniqueness-nya masing-masing gitu. Itu sih. Oke, oke. Mm. Nah, ini em,
Selanjutnya mungkin aku nanya ya, tadi kan kita udah bahas nih tentang kayak sifat atau personality apa sih, terus Cici juga udah bilang kayak mesti aware, terus kayak dare to be different gitu. Nah, selanjutnya ada nggak sih kayak langkah nyata nih, kayak apa yang benar-benar harus dilakukan gitu sama influencer supaya bisa ngasih dampak buat orang lain? Langkah yang harus dilakukan untuk bisa memberikan dampak untuk orang lain. Betul. Oke, menurut aku ya pertama you have to be yourself first, itu sih. Kalau misalnya kita udah jadi diri kita sendiri, ya itu bisa dibilang kalau apa dampak yang kita berikan untuk orang lain akan lebih terasa gitu. Ibaratnya kalau misalnya nih menurut aku nyatanya ya, kalau kalian nonton film, kalian pasti kalau lihat artis yang bener-bener totalitas banget, kerasa kan dampaknya buat kalian. Ngerti kan? Betul, betul. Ya, kerasa Ngerti, gitu loh. ngerti. Beda kalau mereka yang kelihatan yang kayak actingnya tuh nggak totalitas, terus kayak ya dibuat-buat gitu loh. Jadinya Paham, paham. dampak dampak itu sendiri nggak akan muncul untuk orang lain nggak akan bisa merasakan. Ya jadi pertama kita harus be ourselves dan enjoy what we do gitu. Dengan kita enjoy, orang akan bisa ngerasain itu sendiri kok gitu. Ya jadinya lama-lama orang akan terinfluence tanpa kita sadari. Contohnya, dulu awalnya aku cuma suka upload buku, aku baca buku. Ya itu cuma iseng aja kok sebenarnya pengen tunjukin ada satu quotes ini bagus gitu. Itu doang tujuannya. Tapi ternyata dari upload itu makin lama makin rutin, orang tuh makin kepo. Ci lagi baca buku apa sih, pengen beli kayak gitu. Dan lama-lama orang-orang kayak oh uh, ternyata bagus ya baca buku, bisa belajar banyak dari buku, nggak cuma dari sosial media and stuff gitu kan. Jadinya orang terinfluence juga untuk pengen baca buku. Bahkan kadang beberapa kali aku baca buku apa, orang tuh upload di Instagramnya kayak, wah kena racunnya Cina nih, jadi beli buku ini gitu. Iya. Ya seperti itu sih sebenarnya menurut aku ya itu kalau misalnya kita melakukan apa yang memang kita suka dan emang itu ya that's who we are ya orang akan melihat sendiri menurut aku. Oke, berarti just be yourself dan juga jangan lupa totalitas gitu ya, dan orang akan Ya, merasakan. iya Iya. betul. Oke, oke. Nah, ini terakhir nih, mungkin yang paling Hmm, ditunggu sama teman-teman ya. Mungkin oke. dari Cina sebagai influencer gitu, bisa nggak Hmm, memberikan sebuah pesan gitu yang ingin disampaikan kepada penonton Donuts yang mungkin tertarik nih buat jadi influencer? oke. Untuk kalian nih yang tertarik jadi influencer, saran aku untuk memulai apapun, mau itu influencer ataupun hal lainnya, ya bisa dibilang mulai aja dulu. Oke, jadi karena itu itu memang something yang aku udah keep in mind dari dulu, dari 2015. Jadi bisa aku bilang itu trademark aku dulu sebenarnya sebelum we know what brand it is. Itu udah jadi trademark aku dari dulu. Aku selalu merasa ya mulai aja dulu, nggak ada salahnya kita mencoba untuk menjadi sesuatu. Ibaratnya gak ada ruginya kok, terutama jadi influencer. Ya aku bisa bilang, ini nggak mengeluarkan modal. Kita bisa as simple cuma upload di Instagram kita ngajarin apa kayak investasi, bisa ajakin ya baca buku tadi, ajakin planning, journaling, itu kan for free gitu loh. Maksudnya kita nggak keluar modal juga, cuma sebatas posting. Maybe we're gonna waste a little of our time. Tapi kita kan bisa lihat itu hasilnya nanti gimana buat orang lain. Terutama ya menurut aku nih buat kalian yang baru mau mulai, jadi influencer itu memang gak gampang. Banyak orang yang akan ngehujat, banyak orang yang akan gak seneng. Tapi aku kasih tahu ya guys, even aku kadang misalnya suka ada teman aku yang sirik atau apa, aku nggak peduli guys. Mau ada 5 teman aku yang nggak mau 5 ada teman aku yang julitin, sirik, aku nggak peduli. Yang penting apa? Satu orang aja reply ke story aku bahwa Ci, makasih udah motivasi aku hari ini. Menurut aku itu udah it means a lot banget buat aku dan itu bisa dijadikan apa ya untuk aku ya kayak pedoman aku untuk menjalani hari-hari untuk makin semangat untuk apa ya memotivasi followers aku kayak gitu sih. Dan ya tadi being an influencer is not about numbers. Gak usah khawatir mau followers kalian cuma 10, kalian bisa influence satu aja udah 1/10 guys, 10%-nya daripada orang punya mungkin kayak aku 40.000 followers cuma satu itu lebih kecil lagi, tapi aku aja seneng. Apalagi kalian yang mungkin cuma punya follower 10, tapi bisa influence satu orang. Itu lebih, dampaknya lebih hebat banget sih menurut aku.
Keren banget, keren banget. Ini lama-lama aku yang mau jadi influencer nanti. Ya, harus mulai Oke. sih. Oke. Jadi guys, pesannya Oke. adalah mulai aja dulu. Aku juga Mm-mm. setuju banget sih. Oke. Oke. Thank you banget, Ci Natasha, udah meluangkan waktu nih buat sharing-sharing di Donas episode 1 ini. Semoga Cici sukses selalu, semangat juga buat menyelesaikan sisa-sisa waktu di UPH-nya. Pasti sibuk Oke. juga gitu. Iya. Dan semoga senantiasa memberikan influence yang positif buat sekitarnya. Oke. Thank you juga Thank semuanya. you. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Donas sampai akhir, ada surprise nih, yaitu kolaborasi antara Donas dan juga Ambassadors of UPH 2021. Nah, jadi buat kalian yang habis nonton Donas dan terpanggil untuk menjadi seorang influencer, gampang banget caranya. Kalian mendapat kesempatan untuk mendaftar di Ambassadors of UPH 2021. Caranya adalah kalian tinggal ke link atau scan barcode di samping sini. Oke, jangan sampai ketinggalan ya guys. Nah, sekian Donas episode 1 pada hari ini. Makasih telah menyaksikan sampai pada akhirnya. Dan juga kalau kalian punya saran untuk episode-episode berikutnya, punya topik yang ingin dibahas, kalian bisa langsung aja ketik di komen. Dan sampai berjumpa di episode berikutnya.